Qin Chen, apa yang ingin kamu lakukan pada Lier? Ucap Qian berteriak dengan tajam. Melihat Demon Qian, yang tampak seperti Kaisar Wuyan, Qin Chen tidak bisa mengeluh. Kamu terlalu banyak berpikir. Jika saya ingin berurusan dengan Molly, masih bisakah Anda untuk menyempurnakan buah kekacauan? Ucap Qin Chen mencibir. Pada saat ini, seluruh reruntuhan tiba-tiba mulai bergemuruh. Qin Chen tiba-tiba berbalik, dan segera merasakan daya tarik yang kuat dari kedalaman reruntuhan yang tak berujung. Nafas ini menyebabkan kekuatan naga sejati di Qin Chen bergetar karena kegembiraan. Sosok Qin Chen bergetar, dan terbang langsung menuju tempat di mana daya tarik yang mengerikan itu ditransmisikan. Molly dan Qian juga merasakan kekuatan yang menakutkan dan terbang satu demi satu. Kecepatan Qin Chen sangat cepat, dan dia terus melaju jauh. Sepanjang jalan, Qin Chen merasakan embusan napas yang terus-menerus muncul di sekujur tubuhnya. Qin Chen diam-diam terkejut, saat dia semakin dalam, dia merasakan gelombang udara naga sejati di tubuhnya semakin banyak. Udara naga sejati yang mengepul itu seperti lautan, memberi Qin Chen rasa ketertarikan yang kuat. Dikombinasikan dengan kekuatan emas sebelumnya, apakah reruntuhan ini benar-benar terkait dengan klan naga sejati? Qin Chen, yang menyelam ke dasar reruntuhan, tiba-tiba berhenti, dan pada saat yang sama Qin Chen sedikit melihat ke gelang Fata Morgana virtual. Dia melihat gelang Fata Morgana virtual yang menyatu dengan tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah itu merasakan sesuatu yang menariknya, dan armor ilahi Hao Tian juga terpancar sedikit di bawah nafas ini. Apa yang terjadi? Gumam Qin Chen terkejut saat ini. Di tangan kanan Qin Chen, gelang Fata Morgana virtual muncul tanpa bisa dijelaskan, bersinar perlahan, seolah bernafas, dan sedikit gemetar, tinggi getarannya sangat cepat, dan sama sekali tidak dikendalikan oleh Qin Chen. Tampaknya ada sumber yang aneh ke arah tertentu di kejauhan, yang secara gila-gilaan menarik penyangga Fata Morgana virtual Qin Chen. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang jauh di langit. Dia merasa bahwa jika dia tidak menekan gelang Fata Morgana virtual akan terbang langsung ke arah itu bersamanya. Di arah yang dirasakan Qin Chen, sesosok berdiri di udara di kejauhan. Ini adalah pria botak dengan sosok kekar, mengenakan jubah Buddha, dan di kepala botak yang cerah, ada beberapa bekas luka cincin. Ini sebenarnya adalah seorang biksu, tetapi biksu itu penuh dengan kesuraman, dan tidak memiliki semangat lurus untuk mendukung semua makhluk hidup. Dan di tangan kiri biksu itu, ada pelindung pergelangan tangan, yang juga sedikit gemetar saat ini. Meskipun amplitudo getarannya kecil, tetapi ini adalah getaran yang gila. Biksu botak di Zun menoleh untuk melihat gelangnya, lalu melihat ke arah gravitasi. Ada apa? Pelindung pergelangan tanganku adalah harta tingkat atas. Aku sudah mengendalikannya selama bertahun-tahun, dan aku tidak pernah menemukannya lepas kendali. Dia kuat, terhormat, dan berasal dari ras tersembunyi. Klan mereka jarang muncul di alam semesta, tetapi seperti pembukaan Vientine God Tracer, klan mereka pasti akan mengirimkan masternya. Kali ini, dia datang ke harta karun Dewa Vientine ini, tujuannya adalah untuk menemukan peluang dan harapan untuk menembus alam surga di masa depan, sehingga klan mereka menjadi lebih kuat. Namun, dia telah mengalami bahaya mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dalam sejarah gelang itu lepas kendali. Mata biksu botak di Zun berkilat dengan cahaya dingin, dan ada sedikit harapan. Mungkinkah, di reruntuhan misterius harta karun Dewa Vientine ini, sebenarnya ada harta karun yang menarik gelangku? Sosoknya melintas, dan pita hitam aneh lewat, dan dia dengan cepat terbang ke arah yang dia rasakan. Qin Chen juga merasakan ketertarikan dari kejauhan. Gelang virtual Fata Morgana di tangan kanannya muncul secara alami, dan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit dari kejauhan. Dia dengan jelas merasakan bahwa daya tarik semakin kuat, dan tampaknya sumber gravitasi terus mendekat. Qin Chen mengerutkan kening, dan dia juga mengubah arahnya. Meskipun kekuatan dahsyat yang menarik energi naga di tubuhnya di bawah membuatnya ingin turun untuk pertama kalinya, tetapi kekuatan daya tarik yang membuat pergelangan tangan Fata Morgana virtual bergetar, itu juga membuat Qin Chen tidak bisa menolak. Molly, bagaimana iblis besar itu pergi ke arah itu?
Ucap Qian yang mengikuti Qin Chen bertanya kepada Mo Li dengan ragu. Jangan khawatir tentang dia, gelang di tangannya muncul tiba-tiba dan sedikit gemetar. Jika saya tidak salah, ini seharusnya gelang yang dijual di lelang pasar gelap. Apakah ada harta yang menarik penjaga pergelangan tangan ini? Ucap Mo Li matanya berkilat dan berkata lagi, meski begitu, ini adalah kesempatan dari iblis besar itu, dan tidak ada hubungannya dengan kita. Aku bisa merasakan bahwa di bawah reruntuhan ini, sesuatu yang telah lama disegel telah dibuka. Di antara reruntuhan, pasti ada harta yang sangat menakjubkan. Ayo turun dulu, jika tidak, saat iblis besar itu tiba, di mana harta itu masih menjadi bagian kita. Melihat Qin Chen pergi, Mo Li tidak merasa tersesat, tetapi dia sangat gembira. Demon Qian mengangguk, dia tidak suka bola lampu Qin Chen di sini. Qin Chen terbang dengan cepat, dan setelah beberapa saat, dia melihat pita hitam dalam sekejap, dan titik hitam yang samar-samar mendekat di pita itu jelas merupakan orang kuat teratas. Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatapnya. Cahaya hitam di kejauhan terus mendekat, dan pada saat yang sama, melihat ke bawah ke arah ini, dia juga melihat Qin Chen dengan pelindung pergelangan tangan Fata Morgana virtual. Keduanya melihat satu sama lain. Mata Qin Chen dengan cepat tertuju pada gelang tangan kiri pria kuat itu. Dan biksu botak di Zun melihat ke bawah, pandangannya juga tertuju pada gelang Fata Morgana kanan Qin Chen, dan keduanya merasa hampir bersamaan, kedua gelang itulah yang saling menarik. Mungkinkah gelang virtual Fata Morgana ini sepasang? Pikir Qin Chen matanya berkedip, dan kemudian dia sangat gembira. Gelang saya, apakah tidak lengkap? Gumam biksu botak di Zun juga menunjukkan ekstasi. Biksu botak di Zun menjadi semakin bersemangat, ya, gelang di tangan bocah naga di depanku pasti adalah gelangku yang lain. Keduanya awalnya satu, dan hanya ini yang bisa menjelaskan semuanya. Qin Chen menatap langit, dan biksu botak di Zun di langit juga menatap Qin Chen di bawah. Meskipun Qin Chen jarang menggunakan pelindung pergelangan tangan, itu bisa meningkatkan level kekuatan khusus. Harta karun ini juga sangat langka, belum lagi salah satu bagian dari armor ilahi Haotian. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin bagi Qin Chen untuk menyerahkan harta ini. Dan biksu botak di Zun juga memiliki hati yang dingin, penyangga pergelangan tangan rahasianya dapat meningkatkan kekuatan teknik rahasia khusus, dan efeknya luar biasa. Ini juga salah satu kartu haul-nya. Biksu botak di Zun juga menatap Qin Chen, matanya berbinar karena kegembiraan, ternyata gelang rahasia itu sepasang, atau bahkan bagian yang tidak lengkap dari harta karun yang kuat. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan yang lain. Setelah dua gelang digabungkan, perubahan kualitatif pasti akan berubah dan kekuatannya akan meningkat. Pikir, biksu botak di Zun semakin bersemangat. Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap sosok di udara. Ada catatan dari beberapa ras terkenal di alam semesta dalam ras manusia, dan Qin Chen secara alami merekam semuanya. Sebagian besar Qin Chen bisa mengenalinya, kecuali untuk beberapa ras kelas tersembunyi. Itu adalah klan Budayin. Gumam Qin Chen hatinya terasa dingin. Klan Budayin adalah ras netral, jarang lahir, seperti klan naga sejati, tetapi sangat kuat. Dalam beberapa pertempuran, itu membantu iblis dan tidak bersahabat dengan mereka. Status klan Budayin di alam semesta mirip dengan klan naga sejati. Bagi klan iblis dan klan hantu di alam semesta, klan Budayin selalu dianggap sebagai salah satu cabangnya. Qin Chen saling menatap, dan tiba-tiba merasa tidak enak. Master klan Budayin ini benar-benar sulit untuk dihadapi, orang-orang kuat seperti itu jauh lebih mengerikan daripada Feng dan Di Zun. Pada saat ini, biksu botak di Zun dari klan Budayin juga menatap Qin Chen. Klan naga sejati sangat sulit untuk dihadapi. Tidak mudah untuk membunuh klan naga sejati, dan dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi Qin Chen. Hanya menilai dari aura samar yang memancar dari tubuh Qin Chen, kekuatan orang ini jelas merupakan tingkat Di Zun. Qin Chen dan Master klan Budayin menatap satu sama lain, keduanya ingin merebut gelang Fata Morgana virtual, tetapi mereka semua merasa bahwa pihak lain sulit untuk ditangani. Aku, Gui Chan Di Zun. Ucap Di Zun dari klan Budayin turun perlahan, berdiri di kehampaan, dan mentransmisikan suaranya. Aku, Long Chen dari klan naga sejati.
kata Qin Chen dengan suara rendah. Gui Chandizun mengangkat kepalanya sedikit, pandangannya tertuju pada Qin Chen seperti jurang yang gelap, dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia dari klan naga sejati, harta dari gelang yang Anda dapatkan dan harta dari gelang saya tampaknya memiliki hubungan khusus. Saya menginginkan harta karun gelang Anda, dan Anda bisa membuat permintaan." Qin Chen mencibir di dalam hatinya, apakah orang ini idiot? Akan menjual pelindung pergelangan tangan Fata Morgana. Satu bagian dari harta surgawi. Ucap Qin Chen mencibir. Gui Chandizun mengerutkan kening, matanya tiba-tiba dingin. Harta surgawi. Apakah kamu bercanda? Ini adalah harta yang ingin diperjuangkan oleh para master surgawi tingkat tinggi. Sekalipun kedua gelang ini terintegrasi, mereka mungkin tidak kalah dengan harta karun Tianzun. Apakah bocah ini mempermainkannya ketika dia ingin menukarnya dengan harta karun Tianzun? Apakah kamu tidak ingin bertukar? Kata Gui Chandizun. Bukankah begitu? Kata Qin Chen mencibir. Keduanya baru saja berbicara satu sama lain, dan mata mereka saling berhadapan, dan mereka memahami tekad satu sama lain. Jelas, keduanya sangat mementingkan penyangga pergelangan tangan mereka. Keduanya bergerak hampir bersamaan. Kalau begitu kamu akan mati. Ucap Gui Chandizun, matanya menjentikkan niat membunuh yang mengerikan, tubuhnya seperti hantu, dan lingkaran cahaya lahir di belakang kepalanya. Segera setelah itu, Gui Chandizun ini mengorbankan panji besar untuk berburu. Saat spanduk ditutup, seluruh langit menjadi gelap. Pada saat ini, dunia diselimuti kegelapan, dan seorang Buddha kuno keluar dari kegelapan. Buddha Yin hitam yang tak terhitung jumlahnya membawa aura yang menyesakkan. Buddha Yin ini dikelilingi oleh pita hitam. Pita-pita ini berubah menjadi hantu ganas, masing-masing dengan gigi dan cakarnya, dan berbagai aura gelap dan negatif terus-menerus melonjak, membuat orang merasa dewa hantu Zen di depannya sama sekali tidak seperti Buddha, tetapi seperti hantu. Pria hantu dari Buddha kuno ini membentuk barisan besar Haotian, dan serangkaian rune Buddha tergantung di langit, menyelimuti Qin Chen sepenuhnya. Energi naga sejati Qin Chen terbakar, mendesak kekuatan naga sejati, dan langsung menyerbu dengan raungan. Qin Chen menabrak kehampaan tak berujung, dan setiap Buddha kuno memancarkan cahaya dingin yang membuat jantung seseorang berdebar kencang. Cahaya Buddha yang gelap menyelimuti seperti menarik Qin Chen ke api penyucian yang tak ada habisnya. Tubuh Qin Chen melonjak dengan energi naga, dan seluruh orang itu berubah menjadi naga sejati yang sangat besar, kaki naga sejati panjangnya hampir 1000 kaki, dan tubuhnya yang besar terbang dalam kehampaan. Keduanya bertabrakan, dan terdengar raungan yang mencengangkan. Qin Chen merasakan makna mendalam naga sejati, dan dengan satu cakar dan gelombang, dia membawa atmosfer zaman kuno, seperti naga supernatural yang keluar dari zaman kuno, dan nafas yang begitu kuat memberi kejutan kuat pada Gui Chandizun. "Iya, kamu benar-benar bocah naga sejati," kata Gui Chandizun dengan dingin, tangan kirinya dan gelang metode rahasianya tiba-tiba menyinari cahaya ilahi yang luas, dan meningkatkan kekuatan mengerikan Buddha dengan ketinggian ribuan kaki ini. Buddha yang menjulang tinggi ini, terdiri dari Buddha Yin yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba membuka matanya. Mesin udara tak terlihat melonjak dan menyelimuti dunia. Dalam sekejap, Qin Chen merasa seperti telah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Daerah sekitarnya gelap gulita, panca inderanya menghilang, dan dia akan tenggelam ke dalam bak cuci tak berujung. Qin Chen seperti orang buangan yang telah dibuang dari kehampaan, dia tidak bisa melihat jalan dan masa depannya. Hati naga sejati!" teriak Qin Chen dengan marah. Pada saat ini, Qi dan Laut Naga Sejati meraung di atasnya, dan segera setelah itu, Qin Chen mendesak pelindung pergelangan tangan. Kekuatan naga sejati di tubuhnya meroket, dan membuat pikiran Qin Chen jernih. Dikelilingi oleh nafas Buddha Yin, Qin Chen menerobos belenggu yang mengerikan dalam sekejap. Pada saat ini, Qin Chen berdiri dengan tenang, merasakan misteri hati naga sejati, dan merasakan hembusan nafas laut naga sejati mengalir ke tubuhnya. Qin Chen saat ini sangat menikmatinya. Perasaan semacam ini, ketika energi naga sejati yang melonjak dituangkan ke dalam tubuhnya, seolah-olah dia tenggelam di lautan, merasakan misteri kekuatan naga sejati. Selain itu, Qin Chen merasa bahwa di dasar reruntuhan,
Tidak hanya kekuatan menakutkan yang menarik kekuatan naga sejati di tubuhnya, tetapi juga kekuatan lain yang sama mengerikannya di dasar reruntuhan jauh di bawah tanah. Jantung Qin Chen berdebar-debar, dan dia hanya merasa itu dalam dan luas, dan tidak bisa dimata-matai. Tentu saja, pada saat ini, Qin Chen tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Energi naga di tubuhnya melonjak dan pecah sepenuhnya. Awalnya, tubuh naga sejatinya adalah jantung pemurnian druid, dikaruniai oleh alam, dan berevolusi, tetapi di reruntuhan tempat persembunyian Dewa Vientiane, ia menyerap banyak kekuatan emas, dan tubuhnya diubah menjadi naga sejati. Qin Chen mendesak misteri klan naga sejati, bergegas ke kegelapan tak berujung, dan cakar naga menonjol, cukup untuk menekan bintang dan gunung, langsung merobek ruang tertutup roda harta karun surgawi, dan meraih Buddha kuno. Gui Chan Dizun berubah warna. Dengan gerakan ini, bahkan Master Dizun tidak dapat dengan mudah menyingkirkannya. Dia akan jatuh ke jurang tak berujung. Tanpa diduga, Qin Chen dengan mudah melepaskan diri. Hahaha, ingin membunuhku, ucap Qin Chen tertawa. Meskipun kesadaran alaya dari Buddha Yin telah memenjarakannya sesaat, itu membuat Qin Chen lebih jelas tentang kekuatan naga sejati, dan dia juga lebih jelas merasakan kekuatan di dasar reruntuhan, yang cukup bermanfaat baginya.